Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Amma ba'du. Suara saya bisa diterima Ibu-ibu? Para ibu yang dimuliakan oleh Allah, marilah pengajian di sore hari ini kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya membaca hadis Rasulullah dulu, nanti ibu-ibu bersama-sama setelah saya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Dibaca 3 kali ya Bu ya. Ini tadi sudah sekali, berarti 2 kali lagi. Monggo bersama-sama. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Ini termasuk rangkaian zikir sore ya Bu ya. Kemudian zikir-zikir yang lain banyak sekali, antara lain Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Yang kita baca tadi, aku rela Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama, dan Nabi Muhammad sebagai nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Dibaca 3 kali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membacanya sebanyak 3 kali ketika pagi dan sore, maka hak Allah memberikan keridhoannya kepadanya pada hari kiamat. Jadi yang membaca tadi, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. 3 kali, pagi 3 kali, sore 3 kali, menurut sabda Rasulullah. Riwayat hadis riwayat Ahmad dicetakan keempat halaman 337, An-Nasa'i dalam amal al-yaum wa al-lailah nomor 4, dan Ibnu Sunni nomor 68, Abu Dawud cetakan keempat halaman 418, At-Tirmidzi cetakan kelima halaman 465, dan Ibnu Baz berpendapat hadis tersebut hasan dalam Tuhfah al-Akhyar halaman 39. Artinya tadi ya ibu-ibu, aku ridho Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi atau utusan. Dibaca pagi 3 kali, sore 3 kali, maka Allah memberikan keridhoannya kepada
hamba yang membaca tadi besok pada hari kiamat. Para ibu yang dimuliakan Allah, sekarang bulan Rabiul Awal. Tentunya ibu-ibu kalau malam hari setelah ba'da Isya mendapat hiburan ya Bu ya, hiburan dari tetangga kanan kiri yang melantunkan tiba berjanjian dan lain sebagainya. Para ibu, kita sebagai umat Islam sangat bersyukur sekali menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi kita sudah membaca raditu billah, ridho itu apa? Ridho itu apa Bu? Ridho menurut Kamus Al-Munawwir, kata ridho berasal dari kata mardiyah, yardoi, dan ridwanan, yang berarti senang, suka, rela, menyetujui, puas. Senang, suka dan senang meh podo ya Bu ya. Rela, ikhlas, menyetujui dan puas marem. Kita ridho Allah adalah Rob maksudnya adalah Allah itu pencipta alam semesta dan seisinya, pemelihara. Jadi tidak hanya menciptakan saja tapi juga memelihara. Allah pencipta, Allah pemelihara, Allah yang mengurusi, Allah yang memenuhi kebutuhan ciptaannya, dan Allah yang menentukan segalanya kepada ciptaannya. Jadi kita sudah ridho, berarti kita harus juga, saya diciptakan oleh Allah dalam bentuk seperti ini, kita ridho. Kita punya anak bentuknya seperti ini misalnya, yang mempunyai putra, mempunyai kebutuhan khusus misalnya, ya ridho. Kita sudah dijodohkan oleh Allah dengan suami kita, kita ridho. Jangan dibanding-bandingkan. Jadi banding-bandingke, karena kalau kita dibanding-bandingkan juga tidak mau. Kita ridho. Kemudian kita ridho juga Nabi Muhammad sebagai Nabi, Islam sebagai agama. Nah, pada kesempatan hari ini pas bulan Rabiul Awal ya Bu ya, kita akan bersama-sama mempelajari keistimewaan Nabi Muhammad, atau sangat istimewanya Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu yakin nggak Rasulullah itu istimewa? Yakin. Kita sudah ridho ya tadi ya. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, sebagai nabi, sebagai utusan yang kita anut. Maka kita apapun yang diperintahkan oleh Rasulullah ridho, yang dilarang oleh Rasulullah ridho. Lah kok kita sampai ridho, itu keistimewaan Rasulullah apa? Monggo kita pelajari bersama. Di sini ada 6 keistimewaan yang bisa kita pelajari bersama. 1, beliau adalah Khalilullah, bukan Habibullah tapi Khalilullah, kekasih Allah selain Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu Khalilullah, Nabi Muhammad juga Khalilullah.
Nanti penjelasannya kita baca bersama-sama. Ini baru garis besarnya saja. Tadi judulnya sangat istimewanya Nabi Muhammad SAW. Satu, beliau sebagai Khalilullah, kekasih Allah selain Nabi Ibrahim. Nomor dua, Nabi Muhammad SAW, monggo para ibu, jangan sampai kita menjadi orang yang paling kikir. Siapa orang yang paling kikir? Yaitu orang yang apabila disebut namaku di hadapannya, dia tidak mau bersolawat kepadaku. Jadi setiap ada orang menyebut Nabi Muhammad, kita nyaut sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang diam saja termasuk orang kikir. Jangan sampai kita termasuk orang kikir. Nomor dua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi dan rasul. Wahyu yang beliau bawa telah sempurna serta merupakan risalah yang terakhir. Kemudian yang ketiga, Nabi Muhammad memiliki kedudukan yang terpuji, al-maqam al-mahmudah. Jadi Nabi Muhammad SAW memiliki kedudukan yang terpuji. Yang keempat, risalah beliau adalah umum bagi semesta alam, dan beliau diutus kepada jin dan manusia. Jadi Nabi Muhammad adalah utusan untuk seluruh alam. Yang kelima, beliau diberikan Al-Quran yang merupakan mukjizat terbesar dan hujjah bagi para hamba. Allah sendiri yang akan menjaganya, dan Allah menantang orang-orang yang meragukan Al-Quran untuk membuat semisalnya. Yang keenam, beliau melakukan Isra ke Baitul Maqdis dan Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Itu antara lain keistimewaan Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nabinya sangat istimewa, bagaimana dengan umatnya? Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 110, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Shadaqallahul azim. Tolong nanti dikoreksi kalau saya salah ya. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar kita juga menjadi umat yang istimewa, Allah sudah berfirman di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 110, Allah ngendikan, kamu sekalian umat Muhammad adalah kaum yang terbaik dibanding dengan kaum-kaum rasul-rasul yang dahulu. Karena apa? Kamu dilahirkan untuk manusia, untuk apa? Ta'muruna bil ma'ruf, menyuruh untuk berbuat baik, wa tanhauna 'anil mungkar, dan mencegah kemungkaran, wa tu'minuna billah. Syaratnya agar menjadi manusia yang utama, yang terbaik, maka harus beriman kepada Allah, mau beramar ma'ruf, nahi mungkar.
Alhamdulillah kita sudah bergabung di Aisyah, yaitu perkumpulan orang-orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar. Mudah-mudahan kita masuk di sini. Jadi para ibu, beramar ma'ruf, mengajak kepada kebaikan dengan lisan bisa, dengan perbuatan bisa. Kalau mempunyai kemampuan untuk dengan lisan, ibu-ibu di PKK bisa, di sini bisa, di sekolahan bisa, dimanapun bisa. Kalau tidak punya kemampuan, maka ngajak-ngajak juga bisa. Ayo ngaji neng Darussalam, itu sudah mengajak untuk mengikuti pengajian yang isinya pasti mengajak kepada kebaikan-kebaikan, mencegah kemungkaran. Dan kelebihan umat Nabi Muhammad yang lain, walaupun kita ini umat Nabi Muhammad adalah kecil-kecil fisiknya, tubuh kita kecil-kecil ya Bu ya, dibanding dengan umat-umat yang dulu, itu kita termasuk kecil Bu. Menurut riwayat, Nabi Adam itu tingginya 150 dhira atau 75 meter. Kalau rumah itu minimal tingginya 3 meter ya misalnya, 3 meter misalnya, itu tingkat berapa Bu? Selawe ya, selawe ping telu kan 75 ya. Jadi ada rumah tingkat 25 yaitu tingginya Nabi Adam. Kita bersyukur kita oleh Allah diciptakan dalam bentuk fisik yang kecil, supaya satu, kita tidak sombong, dua, ngirit. Kita 2 meter sudah bisa untuk menutupi aurat. Arep longgar ya 3 meter 4 meter. Coba kalau tubuh kita 75 meter, berapa bal satu orang memerlukan kain untuk menutup aurat. Subhanallah, Allah maha kasih sayang kepada kita. Jadi supaya ngirit, 2 orang-orang dahulu itu kekar, kuat, rosok. Kita sekarang kena pilek sidik kemarin ada apa wabah itu juga. Kita sekarang kecil, lemah ya Bu ya. Orang-orang dahulu kuat, rosok, gede, dhuwur. Kita tidak seroso dulu agar kita tidak sombong. Kita oleh Allah diberi fisik yang kecil agar kita bisa ngirit pakaian dan ngirit makanan. Biasanya piai yang kecil dahare sithik, contohnya bumun dahar sithik itu. Coba kita bandingkan saja ya Bu ya. Hewan yang besar, gajah, dengan hewan yang kecil, kelinci, makanannya banyak mana Bu? Jelas banyak gajah ya Bu ya. Gajah mungkin diberi kangkung berapa ya, 10 ikat ya belum kenyang, belum ada apa-apanya. Tapi kalau kelinci diberi seikat sudah kenyang. Itu masalah fisik ya Bu ya. Umur juga begitu. Umat-umat yang dahulu umurnya panjang, umat Nabi Muhammad umurnya pendek-pendek. Tapi itu ada faedahnya.
Fadahnya apa? Menunggu kiamate delok. Umat Nabi Adam yang hidupnya sejak dulu nunggu kiamat sampai sekarang belum, Bu. Kita hidupnya sekarang sudah mendekati hari kiamat. Keistimewaan yang lain umat Nabi Muhammad oleh Allah diberi kemurahan-kemurahan yang sangat banyak sekali. Allah memberikan kepada Nabi Muhammad suatu malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar, yang ibadah semalam pahalanya sama dengan ibadah 1000 bulan, diberikan kepada umat Nabi Muhammad. Kita juga diberi pilihan-pilihan untuk memilih mendapatkan pahala dengan berlipat ganda. Sholat jamaah, kalau di rumah mengerjakan sendirian pahalanya 1, tapi kalau mau berjamaah di masjid, di musola, Allah memberikan 27. Allah juga memberikan pahala kebaikan lipat 10. Seorang muslim mempunyai niat untuk berbuat baik, maka Allah sudah memerintahkan malaikat untuk mencatat 1 kebaikan. Kemudian dikerjakan niat baik tadi, Allah memerintahkan untuk mencatat menjadi 10 kebaikan. Tetapi kalau mempunyai niat untuk berbuat maksiat, Allah belum memerintahkan untuk menulis. Jadi baru siap-siap saja malaikat. Kalau dikerjakan hanya 1 dosa, tidak 10 tapi 1. Tetapi kalau tidak jadi dikerjakan malah mendapat pahala 1. Subhanallah. Kemudian membaca Al-Quran, setiap muslim membaca Al-Quran 1 huruf, Allah memberikan 10 kebaikan. Ibu-ibu semalam membaca berapa huruf? Banyak sekali. Nah, mudah-mudahan kebaikan-kebaikan, pahala-pahala yang diberikan oleh Allah untuk mudah diraih ini bisa kita laksanakan karena kita sudah ridho Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama, Nabi Muhammad sebagai Nabi utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk selengkapnya para ibu akan saya bacakan tentang tadi nggih, sangat istimewanya Rasulullah. Beliau adalah Khalilullah atau kekasih Allah selain Nabi Ibrahim alaihi salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni abra'u ilallahi ayakuna li minkum khalilun fa innallaha ta'ala qad takhadhani khalilan kama takhadha Ibrahima khalilan walau kuntu mutakhidhan min ummati khalilan latakhadtu Aba Bakrin khalilan." Sungguh aku memohon kepada Allah akan memilih aku di antara kalian sebagai kekasih Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memilihku sebagai kekasihnya, sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim juga kekasihnya. Seandainya aku memilih di antara umatku seorang kekasih, maka aku akan memilih Abu Bakar sebagai kekasihku. Hadis riwayat Muslim. Khalilullah adalah tingkatan tertinggi dalam derajat mahabbah atau kecintaan.
dan inilah yang merupakan tingkatan paling sempurna. Oleh karena itu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Ta'ala memilihku sebagai kekasihnya, sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim juga sebagai kekasihnya. Dan tidak ada dalam hadis yang menyatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Habibullah, sebagaimana yang pernah kita dengar dalam berbagai sholawat bahwa beliau diseru dengan panggilan Ahmad ya Habibi. Ini sungguh adalah perendahan terhadap Nabi kita. Beliau lebih tepat disebut Khalilullah dan bukan derajat yang lebih rendah Habibullah. Jadi antara Habibullah dengan Khalilullah itu derajatnya tinggi. Khalilullah. Yang kedua, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah penutup para nabi, dan risalah yang beliau bawa telah sempurna serta merupakan risalah yang terakhir. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahzab ayat 40, "Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin." Dan tidaklah Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Para ibu, ini ada kaitannya dengan Zaid bin Harithah yang diangkat oleh Rasulullah, oleh Nabi Muhammad sebagai putra angkatnya. Awalnya Zaid bin Harithah itu dibinkan kepada Nabi Muhammad, Zaid bin Muhammad, maka ditegur oleh Allah. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil di sini, apabila kita mengangkat anak, mengadopsi anak, jangan dibinkan kepada yang ngangkat, tapi binkan kepada ayah aslinya. Misalnya saya mengangkat anak, namanya misalnya siapa ya, Fulan. Nah, suami saya kan Heri Prawoto, kemudian saya adopsi menjadi Fulan bin Heri Prawoto. Tidak boleh, tapi harus dibinkan kepada ayah aslinya. Ayah aslinya misalnya Zakaria, ya Fulan bin Zakaria. Selanjutnya tadi Rasulullah dinyatakan oleh Allah bahwa beliau adalah Rasul dan penutup Nabi. Jadi setelah Nabi Muhammad tidak akan ada Rasul lagi, tidak akan ada Nabi lagi. Tetapi kenyataannya setelah Rasulullah ada orang yang mengaku menjadi Nabi. Misalnya Musailamah al-Kadzab. Maka mereka adalah pendusta. Belum lama ya Bu ya baru berapa puluh tahun ya. Di Indonesia juga ada ya, beberapa yang mengaku menjadi nabi. Siapa Bu itu namanya? Elia Eden dan lain sebagainya lah. Pokoknya ngaku sebagai nabi. Dia pendusta. Jelas karena Allah sudah berfirman sendiri bahwa Nabi Muhammad adalah Khatamul Anbiya, penutup para nabi. Jadi kalau ada orang yang ngaku-ngaku sebagai nabi, jelas itu pendusta.
Kemudian Rasulullah bersabda, la taqumu sa'atu hatta yub'atsa dajjaluna kadzabuna qaribun min thalathina kulluhum yaz'umu annahu Rasulullah. Tidak akan terjadi hari kiamat hingga muncul para dajjal, para pendusta yang berjumlah sekitar 30-an. Mereka semua mengaku sebagai utusan Allah atau Rasulullah. Hadis riwayat Muslim. Jadi besok-besok itu masih ada orang-orang yang mengaku menjadi Rasul, menjadi Nabi. Itu masih akan ada, Bu. Tidak berhenti. Pasti masih akan ada orang-orang yang mengaku menjadi Nabi. Karena Dajjal sendiri besok ya mengaku sebagai Nabi awalnya. Yang ketiga, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki kedudukan yang terpuji atau al-maqam al-mahmudah, yaitu syafaatul uzma, dan satu-satunya Nabi yang diberikan hak oleh Allah untuk memberikan syafaat ini pada yaumul mahsyar nanti adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Surat Al-Isra ayat 79, asa ayab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Tuhan kamu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Al-Isra ayat 79. Ini ada kaitannya sholat tahajud ya, Bu ya. Begitu juga dalam hadis yang panjang tentang syafaat yang telah disepakati kesohihannya, yang artinya sebagai berikut. Kalau Jumat yang kapan, Bu? Kita juga mempelajari tentang itu ya, Bu ya. Tentang syafaat ini, Bu. Sudah dipelajari yang lalu. Ini saya bacakan hadisnya, hadis yang tidak sama dengan hadis yang kita pelajari, tapi mirip, Bu. Sesungguhnya Allah mengumpulkan orang-orang terdahulu dan orang-orang belakangan di suatu bukit. Sebagian orang berkata kepada sebagian yang lain, tidakkah kalian memperhatikan apa yang kalian berada di dalamnya? Tidakkah kalian melihat Tidakkah kalian melihat pada apa yang disampaikan pada kalian? Tidakkah kalian melihat siapa yang memberi syafaat kalian pada Rob kalian? Kemudian mereka mendatangi Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa, hingga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat Allah dan salamnya bagi mereka semuanya, para nabi tadi. Tiap nabi tersebut mengatakan, pergilah kepada selainku, kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, saya memiliki syafaat tersebut, tentunya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian beliau sujud kepada yang mengizinkan syafaat, yaitu Allah. Dengan demikian jelaslah keutamaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari seluruh makhluk, dan beliau dikhususkan dengan kedudukan yang demikian. Jadi yang diberi hak untuk memberi syafaat hanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, sudah rawah belum, Ustadz? Belum. Risalah beliau adalah umum bagi semesta alam, dan beliau diutus kepada jin dan manusia. Allah Ta'ala berfirman, qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a. Katakanlah, hai manusia,
sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu semua. Al-A'raf ayat 158. Kemudian di surat As-Saba ayat 28, wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyiran wa nadhiran walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Dan kami tidak mengutus kamu melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Itu tadi penjelasan Allah tentang bahwa Rasulullah Nabi Muhammad diutus untuk seluruh alam. Demikian para ibu yang bisa saya sampaikan keistimewaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.